Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Furkan Ariansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang profil PT Wijaya Karya atau WIKA, salah satu perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang infrastruktur adalah PT Wijaya Karya Tbk. Berdiri pada tahun 1960, PT Wijaya Karya sudah memiliki sejumlah pabrik beton pracetak di seluruh daerah Indonesia. Saat ini sebagai perusahaan milik pemerintah, WIKA bangga memiliki banyak proyek penting, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Dari Indonesia ke dunia, WIKA ada membangun masa depan yang nyaman untuk semua. Selanjutnya ada visi dan misi dari PT Wijaya Karya. Visinya adalah pemimpin dalam investasi berkelanjutan dan ESG untuk kualitas hidup yang lebih baik. Misinya ada memberikan layanan dan produk IPC yang berintegrasi dan berkelanjutan berdasarkan kualitas yang sangat baik, prinsip keselamatan, kesehatan, lingkungan. Yang kedua, pastikan pertumbuhan berkelanjutan melalui portofolio investasi cerdas. Yang ketiga, memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat melalui pengembangan kawasan terintegrasi. Yang keempat, memberikan layanan kolaboratif melebihi harapan pemangkuan kepentingan. Yang kelima, membangun jejak kaki di seluruh dunia melalui teknologi inovatif dan maju. Yang keenam, menerapkan budaya pembelajaran dan inovasi untuk mengintensifkan kompetensi global. Yang selanjutnya, tingkatkan nilai lokal atas praktik kepemimpinan untuk membangun kesejahteraan holistik. Perkenalkan, nama saya Nasrana Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan collecting dan connecting pada PT Wijaya Karya Persero. Jadi untuk mengumpulkan pengetahuan, PT Wijaya Karya Persero Tbk ini mendapatkannya dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kemudian melakukan dokumentasi dengan membagi peran di mana setiap bagian agar pengetahuan tersebut dapat terekam dan berguna bagi karyawan. Penyebaran ini dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya itu melalui portal KM. Dalam melakukan proses penyebaran knowledge, PT Wijaya Karya ini memiliki sistem dengan bantuan teknologi, di mana di sana terdapat berbagai menu yang dapat diakses oleh seluruh karyawan yang fungsinya mempermudah pekerjaan mereka dan mengelola pengetahuan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afini Nurul Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan analisis gap dari perusahaan WIKA. Hasil yang didapatkan dari analisis gap perusahaan WIKA adalah masih terdapat kekurangan dari sistem yang diterapkan. Sistem juga masih harus dipelihara dan terus dikembangkan secara berkala. Kendala yang sering terjadi dalam sistem adalah erodasi sistem, sehingga mengakibatkan sistem tidak dapat. Yaitu ada program knowledge management pada PT WIKA. Berdasarkan informasi yang kelompok kami temukan, berikut adalah beberapa program yang dijalankan oleh PT WIKA. Yang pertama adalah mempersiapkan program pelatihan. Berbagai pelatihan disiapkan oleh PT WIKA untuk mengasah dan mempercepat kemampuan karyawan. Pelatihan Advanced Leadership, Training for Trainer, dan beberapa program pelatihan lainnya. Dan yang kedua adalah pengembangan, termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Setiap pegawai merupakan aset sebuah perusahaan. Pegawai dilakukan dengan konsep penghargatan. Menghargatkan seseorang berarti menghargai seseorang secara sepenuhnya.
Dan yang ketiga itu adalah membentuk COP atau Community of Practice. COP ini dibentuk oleh Direktur SDM yang anggotanya merupakan berbagai divisi karyawan PT Wika. COP ini merupakan wadah untuk belajar. Para karyawan boleh memilih komunitas sesuai dengan area yang diminati. Pada pelaksananya, COP ini menerapkan sistem sharing dan coaching. Dan yang terakhir adalah belajar ke luar negeri bukan hanya mimpi. Melalui beasiswa pegawai lanjutan yang disediakan oleh Wika, para karyawan memiliki kesempatan untuk menambah ilmu sesuai dengan bidang yang diperlukan dalam pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasir Jibran Stani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saran yang akan datang. Menurut pendapat kelompok kami, program yang sedang berjalan sudah efektif dan efisien dalam membantu proses meningkatkan pengetahuan dan kinerja karyawan di PT Wika. Adapun saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan ialah yang pertama, melakukan sosialisasi kembali mengenai program knowledge management. Yang kedua, memperbaiki dan update sistem secara berkala. Dan yang terakhir, menambah inovasi dengan menggunakan metode lain yang lebih menarik untuk menyampaikan pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Niputu Heni Kurnia Dewi. Saya dari kelas AB42XX. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan di PT Wika. Berdasarkan uraian proses collecting dan connecting, berikut adalah hasil olahan mapping menurut kelompok kami. Yang pertama ada pengalaman, lalu ada ide dan inovasi, lalu selanjutnya dikumpulkan sehingga menyerap info eksternal, dan selanjutnya diperiksa dan diawasi, lalu direkam dan didokumentasi, lalu diwagikan melalui portal Wikamax. Untuk selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dengan adanya knowledge management di PT Wika. Untuk kelebihan yang pertama, meningkatkan efisiensi dan cara kerja. Karyawan perusahaan dapat mudah menerima informasi dengan membuka portal Wikamax sehingga efisien dalam waktu dan biaya. Lalu, mengetahui seberapa besar tingkat penguasaan pengetahuan karyawan. Dan untuk kekurangan, yang pertama, masih kurangnya keinginan untuk berbagi pengetahuan. Sebagian besar pengetahuan berasal dari karyawan. Isi dari sistem online bergantung pada karyawan yang ingin membagikan pengetahuan yang dimilikinya, dan tidak semua karyawan mau membagikan pengetahuan. Lalu, selanjutnya ada rendahnya minat baca. Pengetahuan yang disimpan dalam sistem online bukan hanya sebagai arsip, tetapi juga untuk mempermudah pekerjaan karyawan dan menambah wawasan karyawan. Perkenalkan, nama saya Andra Ayuning Tias. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, PT Wijaya Karya atau Wika merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1960 dan telah memiliki sejumlah pabrik beton percetak di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Yang kedua, PT Wijaya Karya atau Wika telah menerapkan sistem knowledge management yang bersumber dari internal dan eksternal perusahaan dengan sistem berbasis teknologi online untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Yang ketiga, terdapat beberapa kendala dalam penerapan knowledge management, di antaranya yaitu rendahnya minat baca dan kurangnya keinginan untuk berbagi pengetahuan.